Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Lutfiah, mahasiswa semester 3, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan kerja. Pekerja merupakan aset yang sangat berharga bagi pembangunan dan perekonomian bangsa. Pelaksanaan kesehatan kerja ditujukan agar seluruh pekerja selalu sehat, selamat, produktif, dan juga terhindar dari penyakit akibat kerja. Lalu, apa sih kesehatan kerja itu? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019, kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan agar setiap orang yang berada di tempat kerja selalu sehat dan terbebas dari pengaruh buruk ataupun gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari pekerjaan. Kesehatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat perlu diperhatikan khususnya bagi para pemberi kerja atau para pengusaha. Karena dengan adanya program kesehatan yang baik, tentunya akan meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih baik. Istilah kesehatan kerja juga mengacu kepada psikologis para pekerja itu sendiri yang merupakan hasil dari lingkungan perusahaan tersebut. Jika suatu perusahaan melakukan pengukuran keamanan dan kesehatan yang efektif, maka akan semakin sedikit pegawai yang terkena atau yang mengalami dampak penyakit jangka pendek ataupun penyakit jangka panjang yang merupakan akibat dari bekerja dalam perusahaan tersebut. Dalam penerapan kesehatan kerja dalam dunia kerja tentunya akan menghadapi masalah atau tantangan tertentu seperti fungsi pelayanan kesehatan kerja yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan belum optimal, kemudian ada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang dilakukan belum banyak dikaitkan dengan faktor lain yaitu faktor risiko di tempat kerja ataupun cek yang dilakukan itu masih bersifat umum. Kemudian baru sebagian kecil data pelaksanaan kesehatan kerja yang dilaporkan. Juga yang terakhir adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam kesehatan kerja. Dalam masalah kesehatan kerja ini, tentunya pemerintah tidak hanya diam. Pemerintah melakukan banyak strategi, khususnya adalah Menteri Ketenagakerjaan untuk meningkatkan awareness dunia kerja pada masalah kesehatan kerja. Yang pertama adalah pemerintah membuat kebijakan berupa peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, prosedur K3 dalam bidang kesehatan kerja. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembinaan dan pengawasan norma K3 pada bidang kesehatan kerja. Pemerintah juga melakukan penegakan hukum norma K3 dalam bidang kesehatan kerja. Selain itu, pemerintah juga melakukan sertifikasi dan penunjukan atau lisensi K3 dalam bidang kesehatan kerja atau yang disingkat dengan SKKNI. Kemudian, pemerintah juga melakukan monitoring, pencatatan, pelaporan, dan juga analisa data K3. Nah, yang terakhir adalah pemerintah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga K3 dalam bidang kesehatan kerja. Dan masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam kesehatan kerja ini. Yang selanjutnya adalah dasar hukum penerapan kesehatan kerja dalam dunia kerja dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tempat kerja. Yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum penerapan kesehatan kerja yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 dan juga Pasal 8. Kemudian yang keempat ada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan di tempat kerja. Kemudian ada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan di tempat kerja.
Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1983 tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang selanjutnya adalah kewajiban tempat kerja. Kewajiban tempat kerja yang pertama adalah menaati standar kesehatan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja. Kemudian, pekerja diwajibkan oleh Undang-Undang Kesehatan untuk menciptakan dan menjaga kesehatan di tempat kerja, serta menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. Undang-Undang Kesehatan juga menentukan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini dilakukan dalam penyeleksian atau pemilihan calon pegawai pada perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai langkah preventif dalam pemilihan calon pegawai untuk memperoleh tenaga kerja yang sehat dan produktif. Yang selanjutnya adalah penerapan kesehatan kerja pada dunia kerja. Kesehatan kerja harus diterapkan pada semua perusahaan, khususnya dalam perusahaan yang bergerak di bidang industri, karena dalam bidang industri biasanya para pekerja akan berinteraksi dengan bahan-bahan kimia. Tujuan umum dari kesehatan kerja adalah yang pertama, melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja agar kinerjanya meningkat. Kemudian yang kedua adalah memastikan dan menjaga kesehatan dan keselamatan semua tenaga kerja yang ada di lingkungan kerja. Yang ketiga adalah memastikan semua sumber produksi terpelihara dengan baik serta dapat digunakan secara aman dan efisien. Kesehatan kerja di perusahaan harus diterapkan agar karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, serta dalam kondisi sehat. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah ruang lingkup pengawasan pada norma kesehatan kerja. Yang pertama adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang meliputi sarana dan prasarana tenaga. Pada tenaga ini meliputi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, dokter perusahaan, dan juga para medis perusahaan. Kemudian ada organisasi yang meliputi pimpinan unit pelayanan kesehatan kerja, pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang terbagi menjadi yang pertama adalah awal, yaitu sebelum tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah pemeriksaan secara berkala, yaitu sekali dalam setahun atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah khusus, secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu berdasarkan tingkat risiko yang diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah purna bakti, yaitu dilakukan 3 bulan sebelum memasuki masa pensiun. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan P3K, petugas, kotak P3K, dan isi kotak P3K. Yang ketiga adalah pelaksanaan gizi kerja, yang meliputi yang pertama adalah kantin. Jika ada 50-200 tenaga kerja, maka perusahaan wajib menyediakan tempat atau ruang makan. Jika ada lebih dari 200 tenaga kerja, maka perusahaan wajib menyediakan kantin bagi para pekerja. Kemudian adanya catering pengelola makanan bagi tenaga kerja. Yang selanjutnya adanya pemeriksaan gizi dan makanan bagi tenaga kerja, dan yang terakhir adalah adanya pengelola dan petugas catering. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah kesehatan kerja merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam dunia kerja. Jika semua pekerja sehat, maka produktivitas
juga akan semakin meningkat. Pelaksanaan kesehatan kerja juga ditujukan agar pekerja selalu sehat, produktif, dan terhindar dari penyakit akibat kerja. Banyak sekali peraturan pemerintah yang mengatur tentang kesehatan kerja ini. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, tentu kita menjadi tahu seberapa pentingnya kesehatan kerja ini diterapkan dalam tempat kerja. Oleh karena itu, semua perusahaan atau tempat kerja wajib menerapkan kesehatan kerja. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.